kebanggaannya akan lebih besar kalau kita bisa sukses di brand sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di channel King Kos si Raja Kos. Pada video hari ini saya akan membahas tentang bisnis sendiri atau franchise. Pilih mana ya? Kita akan membahas dari sisi saya sebagai pengusaha kos-kosan yang mengembangkan merek sendiri gitu ya. Nah, beberapa saat yang lalu kan saya sempat mengikuti workshop ya, mengikuti workshop tentang bisnis minimarket, yaitu Indomaret, Alfamart, dan teman-temannya itulah. Nah, itu kan bisnisnya sudah ada brandnya ya, jadi itu sudah bisa dibilang kita mengambil franchise, kita berbisnis itu semua sistem segala macam itu sudah ada, sudah tersedia dan kita tinggal mengikuti saja gitu loh. Sudah disediakan semuanya SOP segala macam. Beda dengan basic saya sebelumnya. Kalau basic saya sebelumnya itu kan saya kos-kosan itu kan saya mengembangkan merek sendiri ya. Saya membuat brand sendiri, membangun brand sendiri dan brandnya itu kan namanya Ekos gitu. Nah, saya akan sharingkan apa sih perbedaannya dengan saya mengembangkan bisnis sendiri dengan brand sendiri atau dibandingkan dengan jika kita mengambil franchise ya. Nah, saya akan membahas dulu background kenapa saya lebih senang membangun bisnis sendiri dengan brand sendiri. Karena saya orangnya bisa dibilang punya tingkat kreativitas yang agak tinggi dan saya nggak bisa diem gitu ya. Otak saya itu selalu mikir macem-macem, pingin coba ini, itu, mencoba sesuatu yang baru. Kenapa saya akhirnya membuat brand sendiri? Beda dengan teman-teman yang mungkin pinginnya nggak repot, udah males mikir kerjaan, mikir bisnis segala macem, itu mungkin ada baiknya ngambil yang franchise. Karena kalau franchise itu kan kita nggak perlu mikir ya, kita nggak perlu ngurusin macem-macem, semua sudah disediakan, semua sistemnya sudah ada gitu. Nah, kalau kita bandingin ya, sekarang ini kan saya mau menggabungkan nih, saya mau memadukan, mixkan ya antara usaha kos-kosan dengan usaha minimarket. Jadi rencananya itu nanti lantai bawah itu untuk minimarket, lantai 2 atau lantai 3 itu untuk kos-kosan gitu. Kenapa saya melakukan itu? Ya karena saya murni nggak mau hanya franchise aja. Kenapa begitu? Karena setelah saya pelajari ya bisnis minimarket ini, di mana kita membayar franchise fee, terus kita harus mengikuti semua prosedur, semua sistem SOP yang diberikan oleh si franchiser gitu. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Khawatirnya adalah jika kita buka toko, misalnya kita buka toko di titik ini gitu. Nah, kemudian di titik sebelahnya nih, biasa kan teman-teman kan sering lihat ya, di mana ada Indomaret, sebelahnya ditempel Alfamart. Begitu juga sebaliknya, ada Alfamart, pasti Indomaret ikut tempel gitu. Itu kan mereka head to head gitu, selalu berusaha untuk saling menghancurkan, gimana caranya mematikan kompetitornya itu gitu kan ya. Nah, kalau bisnisnya franchise, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sebagai franchisee itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, yang fight itu harus prinsipalnya tuh. Jadi pemegang mereknya, franchisernya yang harus fight. Gimana caranya dia bikin program promo segala macam supaya bisa menghancurkan kompetitor di sampingnya tersebut gitu. Kita sebagai franchisee kita nggak bisa tuh. Gue mau promo, mau ngurangin harga sekian. Gue mau ngirit nih supaya OPEX-nya nggak terlalu besar, karena kan kalau kompetisi gitu kan, kalau OPEX-nya terlalu besar, akhirnya profitnya kan kecil gitu. Saya mau kurangi gaji, misalnya saya mau kurangi jumlah SDM, itu nggak bisa. Kita mau bikin program khusus untuk pelanggan, nggak bisa. Itu karena mereka sudah punya sistem dan mereka punya prosedur gitu loh. Nah, jadi kalau memang si franchisernya tidak melakukan apa-apa, ya udah. Akhirnya kita kalau pas lagi sial ya, misalnya ditempel kompetitor gitu dan kompetitor itu lebih agresif, ya udah kita tinggal nunggu waktu aja tuh, tinggal nunggu menjelang kebangkrutan dan kematian bisnis kita gitu. Nah, makanya kenapa saya sekarang tuh pinginnya nggak cuma
kalau mau usaha franchise gitu ya, minimarket, saya nggak mau cuma minimarket doang. Saya mau di atasnya itu harus ada kos-kosannya, karena kos-kosan itu adalah spesialisasi saya, dan saya bisa melakukan banyak hal di kos-kosan tersebut. Jadi kalau teman-teman buka kos di sini, sebelahnya disaingin orang nih, ada yang buka kos juga, kan kita nggak takut dong. Kita fight gimana caranya, kita kasih diskon, kita kasih promo, hadiah, kita kasih pelayanan yang lebih bagus, kita bisa turunkan harga misalnya, kalau untuk jangka waktu tertentu, itu kan bebas, kita bebas berkreasi, kreativitas kita semua kita bebas kita keluarkan gitu, dan kita bebas untuk melakukan apa saja. Nah itu ya, udah kelihatan ya. Ini kita baru membahas dari sisi kebebasan kita sebagai pemilik bisnis ya. Nah sebenarnya ada banyak sih perbedaannya antara kita mengembangkan bisnis dengan merek sendiri atau dengan ngambil franchise itu sebenarnya banyak. Tapi ini saya akan bahas di video ini hanya dari sisi kebebasan kita dalam berinisiatif untuk melakukan sesuatu gitu loh, untuk mengembangkan bisnis gitu. Nah jadi teman-teman tadi udah lihat, memang kalau mengembangkan bisnis sendiri, brand sendiri, itu kita lebih bebas, tapi pasti lebih capek, lebih membutuhkan pemikiran dan effort yang lebih tinggi dibandingkan kita hanya mengambil franchise. Kalau teman-teman nggak punya waktu, nggak punya males mikirin segala sesuatu yang ribet, ya teman-teman kan tadi saya udah bilang ngambil franchise aja. Tapi ada teman saya yang saya punya teman, dia pengalamannya gini. Awalnya tuh dia ngambil franchise banyak banget ya. Kebetulan teman saya itu di bisnis F&B ya, makanan gitu. Jadi dia banyak franchise bisnis makanan yang udah terkenal itu. Dan sebenarnya waktu itu saya tanya, kenapa sih lu nggak bikin brand sendiri? Ternyata dia bilang, oh ini gue pasti akan bikin brand sendiri, tapi ini gue belajar gitu. Jadi dia ngambil franchise itu, mereka belajar, mempelajari dan berusaha mengadopsi sistem dari franchiser itu, supaya pada akhirnya nanti kalau mau membuka brand sendiri itu sudah punya tuh basic ilmunya gitu. Nah tapi tidak semudah itu juga, karena namanya ilmu sistem itu bisa di-copy, tapi kan yang terpenting seperti yang selalu saya bilang adalah eksekusinya di lapangan kan. Eksekusinya itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Nah, dan pada akhirnya kalau sukses, kebanggaannya akan lebih besar kalau kita bisa sukses di brand sendiri. Ya, kalau franchise sukses, orang bilang udah biasa itu. Tapi kalau kita punya brand sendiri sukses, orang akan angkat jempol, 4 jempol ya, 2 tangan, 2 kaki itu semua diangkat. Lu hebat berarti kalau lu bisa mengembangkan bisnis lu dengan merek sendiri gitu. Oke teman-teman, itu sharing saya untuk saat ini membandingkan antara franchise dengan brand sendiri dari satu sisi aja ya ini ya. Nanti video-video berikutnya kita akan bahas lagi sisi-sisi lainnya ya, plus minusnya usaha franchise dengan jika kita mempunyai brand sendiri. Gitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe, jangan lupa like, komen juga, dan sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!